Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat kali ini akan membahas Imamat pasal 26 ayat 12. Ayat yang menjadi bagian dari perikop yang berjudul berkat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Berkatnya itu, tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Allah hadir. Kalau Kidung Jemaat nomor 18 berkata Allah hadir bagi kita. Ini menjadi jaminan dan janji penyertaan Allah, berkat Allah yang melebihi berkat-berkat lainnya. Allah sang sumber berkat menjaminkan dan menjanjikan kehadirannya bagi kita. Ia hadir, tidak sekadar tampil. Kehadiran orang tertentu menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan kita dewasa ini. Yang tidak hanya sekadar tampil pada waktu yang mereka mau saja atau supaya dilihat orang saja. Beruntungnya, diberkatinya kita punya Allah yang luar biasa yang tidak hanya sekadar tampil pada momen-momen tertentu belaka, tapi ia mau hadir, ia mau menjadi bagian dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Bicara soal janji, salah satu sumber berkata bahwa ada sebenarnya 6.000-an janji Allah bagi umatnya dalam Alkitab. Makanya sebenarnya Alkitab kita kan dibagi dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kita menjalani janji-janji Allah yang digenapinya terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi kita sekalian, bahwa berkat yang paling indah, yang teristimewa adalah kehadirannya di tengah-tengah kita. Dalam berbagai macam cinta kasih yang ia tunjukkan, di tengah berbagai macam kemelut yang kita alami dan kita rasakan. Berkatnya adalah kehadirannya. Ia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Itu hal yang pertama. Teman-teman yang diberkati Tuhan. Yang berikutnya yang kita mau sama-sama lihat dari satu ayat ini terkait dengan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ini bicara soal hubungan timbal balik. Bahwa kehadirannya mau menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh menjadi Allah dalam perjalanan kehidupan umat. Umat Israel saat itu, kita sekalian yang percaya kepadanya di saat ini. Bahwa kalau dia hadir, maka dia menjadi Allah, lalu kita menjadi umat. Seringkali terbalik relasi ini. Seringkali kita yang mau jadi Allah, lalu kemudian Allah kita biarkan begitu saja. Boro-boro jadi umat kita. Kalau hubungan terbalik kan berarti Allah jadi umat kita, kita hadir, kita perhatikan, iya. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah justru kita mau jadi Allah, lalu Allah kita biarkan begitu saja. Ini yang harus jelas teman-teman. Bahwa di sepanjang jalan hidup kita merasakan sungguh jaminan kehadirannya, lalu ia sungguh-sungguh hadir dalam perjalanan kehidupan kita, tapi seringkali kita tidak menjadikannya sebagai Tuhan dan Allah kita. Lalu menempatkan diri sebagai umat yang melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Kita minta berkat darinya, yang menganugerahkan berkat bagi kita. Kesehatan, kesembuhan, pemulihan, kekuatan, penghiburan, keberhasilan, pertambahan usia, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menyadari dan mendekatkan diri pada sang sumber berkat dan menempatkan ia sebagai Allah dan kita sebagai umat yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita lebih senang melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita mau ia hadir di setiap pergumulan dan persoalan kita, tapi ketika ia hadir, kita tidak menempatkannya sebagai yang utama, sebagai yang prioritas. Istilah anak muda sekarang ini kan, ini bukan persoalan sibuk, ini perkara, ya kalau bicara relasi ya, kalau relasi misalnya dengan seorang pacar misalnya, lalu kok kita nggak dihubungi, enggak dia lagi sibuk mungkin. Orang-orang sering bilang sekarang ini mah bukan lagi sibuk, kamu bukan prioritasnya, kan gitu.
Dalam perjumpaan kita dengan Allah, kita juga seringkali menjadi orang-orang yang demikian. Kita bilang, maaf ya Tuhan, saya sibuk begini begitu. Saya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Bahkan untuk menjalin komunikasi denganmu saja, rasa-rasanya waktunya nggak ada Tuhan. Ini bukan perkara kesibukan kita. Tapi apakah Tuhan jadi prioritas dalam perjalanan kehidupan kita atau tidak? Kalau seringkali dijadikan yang kedua oleh orang lain dan tidak menjadi yang utama, jangan tempatkan Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita seperti yang demikian. Jadikan ia prioritas. Bangun komunikasi yang intim dengannya, lalu menjadikan kehendaknya sebagai yang utama. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam peran kita dimanapun kita berada. Lalu kita juga mau hadir dalam pergumulan dengan siapapun. Kita mau hadir dalam perjumpaan kita dengan sesama dan menghadirkan kasih Allah. Karena kita mau menempatkannya sebagai yang satu-satunya, yang segala-galanya di sepanjang jalan hidup kita. Mari menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memprioritaskan Allah dan sungguh-sungguh merasakan, oh ini berkat yang luar biasa. Itu dulu, merasakan sungguh bahwa Allah sungguh-sungguh memberkati kita karena ia hadir di sepanjang jalan kehidupan kita, dan karenanya kita mau menempatkannya sebagai yang utama, kehendaknya sebagai yang utama, lalu kita menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Tuhan menguatkan dan memampukan kita sekalian.